Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharingkan bagaimana kita membuat jadwal yang produktif menggunakan 3 elemen penting. 3 elemen itu adalah yang pertama, kenali yang namanya piramida aktivitas. Kemudian yang kedua adalah kelola energi kita. Dan yang ketiga adalah susun jadwal sehari sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang piramida aktivitas. Dalam piramida aktivitas itu ada 4 elemen. Yang pertama adalah high lifetime value, yang kedua adalah high rupiah value, yang ketiga adalah low rupiah value, dan yang keempat adalah negatif rupiah value. Kita coba gambar ya. Oke, kita coba gambar piramida aktivitas. Ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini kita kasih warna merah. Yang ini kita kasih warna hijau. Oke. Yang ini kita kasih warna biru. Oke, yang terakhir kita kasih ini warna biru muda. Kita lihat yang pertama ya, ini ada di puncak piramida. Ini kita kasih nama high lifetime value. High lifetime value. Ini adalah puncak piramida, memberikan efek jangka panjang untuk hidup kita. Karena dia ada di puncak, kita seringkali melupakan dia, karena dia ini tidak banyak loh. Dia ini cuma ada 5 setahu saya ya, nanti ditambahin. Ada yang namanya belajar ya, kemudian sehat atau kesehatan ya, kemudian ada yang namanya keluarga, kemudian ada yang namanya ibadah, satu lagi apa ya, saya lupa, nanti kalau saya ingat saya kasih tahu ya. Nah, ini semua adalah high lifetime value. Kita kecilin ya supaya muat. High lifetime value itu adalah yang sangat bernilai manfaatnya untuk hidup kita. Dia punya nilai yang panjang untuk hidup kita, karena ini semua faktor-faktor ini adalah belajar, sehat. Ini yang semua yang menjaga kita sampai dengan kita nanti tutup usia. Belajar misalnya, berapa banyak dari kita tuh yang sibuk? Berapa banyak dari kita tuh yang sibuk? Sibuk kerja dengan rutinitas, tapi kita lupa belajar. Jadinya kita nggak naik level, kita hanya sibuk. Kemudian yang kedua ada sehat. Ya, kesehatan ini yang paling mudah dikorbankan. Kenapa? Karena orang mudah sekali tidak tidur tepat waktu, atau bahkan dia mengurangi tidurnya hanya demi alasan produktivitas. Produktivitas itu bukan soal bekerja lebih banyak. Produktivitas itu bukan soal sibuk, tapi produktivitas itu soal bagaimana kita bisa mencapai goal-goal kita, bagaimana kita bisa tetap sehat, bagaimana kita bisa tetap dekat dengan keluarga kita, bagaimana kita bisa tetap beribadah, tapi kita juga mencapai kesuksesan duniawi kita. Itu namanya produktivitas. Kemudian ada juga yang ketiga, high lifetime value, itu adalah yang kita sebut sebagai keluarga. Sering kita lihat orang itu sibuk bekerja, tapi tidak sempat menemani anaknya. Kalau saya ingat, ada film Bruce Almighty ya, anak-anak tahun 90 mungkin tahu ya. Bruce Almighty itu kalau nggak salah film tahun 97, tapi ada yang membekas di saya waktu saya nonton film itu adalah ketika Tuhan ya, yang waktu itu diperankan oleh, saya lupa namanya siapa, siapa nih, dia ngomong sama Bruce waktu itu, dia ngomong kayak gini, Bruce, yang namanya keajaiban itu bukanlah bisa membelah sup
atau bahkan membelah lautan. Itu bukan keajaiban, kata Tuhan ya, yang diperankan oleh manusia juga sih. Dia bilang yang namanya keajaiban itu adalah ketika seorang ibu yang bekerja paruh waktu, bekerja tambahan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, artinya sibuk banget dong, udah ada pekerjaan utama, bekerja lagi paruh waktu, tapi ibu itu masih bisa nemenin anaknya main basket. Nah, itu namanya keajaiban. Nah, di situ kita ngambil kesimpulan bahwa di tahun segitu di Amerika itu work-life balance itu udah menjadi isu yang penting. Kemudian terakhir adalah ibadah. Ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, pemilik kekayaan, pemilik kesehatan, pemilik keluarga kita, pemilik diri kita. Bahkan kalau kita malah sibuk kerja tapi kita malah melupakan ibadah-ibadah kita. Kita sholat paling hanya 5 menit. Ya, sehari berarti cuma 25 menit. 20 menit kita persembahkan untuk Allah, kemudian kita berharap rezeki kita banyak. Itu kan aneh ya. Ya, kita lanjutin lagi ya. Nah, intinya adalah high lifetime value ini adalah aktivitas kunci yang harus kita lakukan duluan. Kalau Anda punya bejana, ya, Anda punya bejana seperti ini, Anda punya terlalu panci ya, Anda harus masukin yang namanya batu besar. Anda punya batu besar di sini, terus Anda punya batu sedang, terus Anda punya yang namanya pasir. Mana yang Anda mau masukin duluan? Ya, batu besar ini warnanya merah, batu sedang kita kasih warna hijau, dan pasir kita kasih warna kuning ya. Mana yang Anda mau masukin duluan ke dalam bejana? Kalau Anda masukin pasir duluan, maka yang terjadi adalah Anda masukin pasir duluan ya, maka yang terjadi adalah bejana ini penuh. Anda tidak sempat memasukkan batu-batu besar. Sehingga yang harusnya Anda masukkan lebih dulu adalah Anda masukkan batu-batu besar. Kalau Anda masukkan batu-batu besar, Anda masih punya cukup space untuk memasukkan batu kecil di sela-sela, dan di sela-sela yang lebih kecil lagi Anda masih sempat untuk memasukkan pasir. Nah, high lifetime value ini adalah batu besar kehidupan Anda. Ini adalah batu besar kehidupan Anda. Anda harusnya memikirkan ini terlebih dahulu, baru memikirkan yang lain-lain. Oke, mengerti ya? Kita lanjutin. Sekarang kita masuk ke high rupiah value. High rupiah value. Ini adalah aktivitas kunci ya, yang kalau Anda kerjakan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada keuangan Anda. Nah, silakan Anda pikirkan ini apa aja high rupiah value ini. Tentunya ini tidak banyak gitu. Kalau Anda lakukan ini, maka keuangan Anda itu bisa sangat-sangat baik. Nah, ini batu sedang. Ini batu sedang. Ini batu besar. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yang biru ini namanya low rupiah value. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang nilai rupiahnya kecil, tapi kalau Anda tidak lakukan, itu mengganggu. Seperti misalnya kegiatan prepare, admin, cuci mobil, nyetir, membersihkan rumah. Ini kan sebenarnya pekerjaan yang nggak penting ya. Kayak misalnya cuci mobil atau nyetir. Atau Anda harus ke bengkel untuk ganti oli. Tapi kalau Anda tidak lakukan, ini malah menghambat pekerjaan Anda. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, tetap dilakukan. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah, kalau bisa didelegasi, silakan didelegasi. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda serahkan ke orang lain. Tapi saran saya, pekerjaan yang harusnya diserahkan ke orang lain adalah pekerjaan yang tidak berhubungan dengan manusia atau tidak berhubungan dengan benda hidup. Contohnya seperti Anda mau nemenin anak Anda mau nemenin istri, Anda mau ketemu klien, itu sebisa mungkin sih Anda, kecuali kalau ketemu kliennya itu Anda bisa delegasikan ke tim yang Anda sudah siapkan sebagai tim lobby gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan benda mati dan Anda sibuk sekali, saya sarankan sih Anda delegasi aja lah kayak gitu. Misalnya laundry, Anda capek banget pulang kantor, terus Anda nggak sempat mencuci, yaudah laundry aja. Atau catering, nggak sempat masak, silahkan. Tapi walaupun demikian, saya di rumah nggak pernah pakai, ya sekali-sekali sih kita pakai laundry, sekali-sekali kita GoFood, tapi lebih sering kita di sini mengerjakan semuanya sendiri, karena kita sudah membagi tugas. Saran saya sih kalau di rumah Anda itu ada lebih dari 5 orang, mungkin Anda sudah bisa mulai bagi tugas ke anak-anak Anda. Saya punya om, anaknya 9, artinya ada 11 orang di rumahnya itu. Tidak pakai pembantu sama sekali, tidak ada asisten rumah tangga, semuanya dikerjakan oleh
anak-anaknya, dan itu jauh lebih produktif untuk anak-anaknya karena mereka terlatih untuk hidup lebih mandiri. Oke, kita lanjut ya. Ini low rupiah value ini adalah yang Oke, kita lanjut ya. Low rupiah value ini adalah yang tadi saya sampaikan. Ini aktivitas-aktivitas yang rupiahnya kecil ya, kayak cuci mobil, ganti oli. Tapi ada yang menarik. Anda bisa mengubah low rupiah value ini menjadi high lifetime value. Misalnya saya ganti oli, itu kan low rupiah value ya. Tapi saya harus melakukan, karena kalau enggak nanti saya nggak bisa jalan kendaraan saya. Tapi saya mau low rupiah value itu menjadi high lifetime value. Akhirnya saya ajak anak saya untuk temenin saya. Satu, supaya kita bisa private time. Nah, apa itu private time? Silahkan tonton video YouTube saya, itu ada ya, private time. Atau misalnya pada saat kita nyetir itu kan habisin waktu ya. Tapi kita bisa ngubah low rupiah value nyetir itu menjadi high lifetime value dengan cara gimana? Sambil belajar, kita sambil bisa dengerin podcast. Jadi kita bisa mengubah low rupiah value kita itu menjadi high lifetime value. Itu menariknya. Nah, kita lanjutin ya. Ini yang paling bawah ini paling gede ya. Coba lihat, ini piramida yang hijau ini paling bawah paling gede. Aktivitas ini paling banyak. Paling banyak, paling mengganggu kita, paling bertebaran. Ini yang kita sebut dengan pasir. Pasir atau negatif rupiah value. Aktivitas-aktivitas ini banyak sekali, tidak membuat kita menjadi lebih kaya, tidak membuat kita lebih pintar, tidak membuat kita lebih bahagia, tapi aktivitas ini ada di mana-mana, banyak, bertebaran. Contohnya saja misalnya statistik dari Facebook menyebutkan bahwa orang Indonesia itu 3,5 jam itu screen time di depan handphone, scrolling doang, rata-rata per hari, dan itu meningkat di bulan Ramadan. Bayangkan ya, medsos itu, kalau Anda tidak punya kebutuhan di sana, Anda bukan penjual online, kemudian Anda menghabiskan waktu di sana, itu namanya low rupiah value ya. Nah, tapi menariknya adalah kalau memang Anda sudah menjadwalkan untuk leisure time Anda, itu berarti tetap produktif, karena produktif adalah mengerjakan apa yang Anda sudah jadwalkan. Misalnya sehari besok saya mau menjadwalkan, saya mau leisure time saya 1 jam, bebas, saya mau nonton YouTube, nah itu boleh-boleh saja, dan ketika Anda melakukan itu Anda tetap produktif loh. Kenapa? Karena Anda melakukan apa yang sudah direncanakan. Lagi pula Anda butuh refreshing ya, Anda silakan baca artikel saya tentang melamun itu ternyata kita butuhkan. Tentang do nothing, artikel tentang do nothing juga kita membahas tentang ternyata tidak melakukan apa-apa di waktu yang di jeda waktu tertentu itu juga ternyata sehat buat pikiran kita, karena kita juga harus memasang mode yang berbeda. Kita nggak bisa fokus terus, kita juga harus pasang mode diffuse ya. Kalau Barbara Oakley dia sampaikan di dalam bukunya itu adalah mode diffuse itu membantu mode fokus kita lebih maksimal. Mode diffuse itu adalah mode yang keluar dari fokus gitu. Nah, saya nggak bisa jelasin di sini karena ini videonya pendek, tapi Anda silakan baca artikel saya yang judulnya melamun itu ternyata baik. Silakan buka di www.bahaudin.com. Oke, kita udah selesai di sini ya. Jadi teman-teman sekarang udah bisa melihat bahwa kita punya batu besar, kita punya batu sedang, kita punya batu kecil yang ini. Ya, kita punya batu kecil dan kita juga punya negatif rupiah value. Nah, silahkan dipilih-pilih aktivitas mana yang masuk batu besar. Belajar, sehat, kesehatan ya, termasuk di sini olahraga, menyiapkan makanan sehat ya kan. Kemudian ada keluarga, termasuk di sini bagaimana teman-teman menyiapkan waktu untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak, dan ibadah. Ini adalah batu besar, harus pertama kali dimasukkan ke dalam jadwal kita. Setelah itu baru kita masukin yang ini, high rupiah value. Nah, high rupiah value ini nanti menyusul low rupiah value. Baru nanti terakhir kita masukin pasir, jam istirahat kita. Boleh dong kita masukin jam istirahat kita, boleh banget. Oke, langkah 1 selesai ya. Langkah 1 selesai. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu tentang bagaimana kita mengelola energi kita. Energi kita itu sama seperti handphone, kita pun punya baterai, namanya willpower. Baterai kita itu tidak bisa 100% terus sampai sore hari. Ada waktunya nanti dia akan menurun kapasitasnya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengelola energi itu untuk melakukan hal-hal penting terlebih dahulu. Kalau baterai kita lagi penuh-penuhnya, terus kita justru melakukan hal yang remeh, pada saat kita mau melakukan hal penting, tentu kita jadi lemes gitu, karena baterainya udah habis. Nah, Brian Tracy pernah nulis buku tentang cara mengelola diri agar menghasilkan lebih banyak, tapi energi yang digunakan sedikit. Judul bukunya adalah Eat That Frog atau Makan Katak itu. Bayangkan kalau Anda diminta untuk makan katak, geli kan? Nah, di dalam bukunya itu, si Brian Tracy dia ngomong, kalau kita setiap hari diminta untuk makan katak 10,
usahakan pagi hari makan katak yang paling jelek dan katak yang paling gede. Supaya apa? Supaya kita menang, supaya kita merasa menang bahwa wah ternyata udah selesai ya, saya udah selesai satu pekerjaan yang lebih besar dan saya akan dengan senang hati menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil sisanya. Tapi kebanyakan orang itu justru terbalik. Ngelihat pekerjaan besar, dia malas, dia menunda. Akhirnya dia kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil aja, padahal baterainya masih besar. Ketika udah sore hari, udah malam hari, mau nggak mau dia ditabrak dengan pekerjaan besar yang belum dia selesaikan. Akhirnya apa? Pekerjaan besar itu menjadi tidak maksimal. Atau mungkin malah ditunda lagi, malah jadi besoknya, lebih parah lagi. Jadi tidak ada gunanya hanya dipandangi. Lebih baik segera dimakan. Kalau Anda bangun pagi, Anda tahu ini adalah pekerjaan beratnya yang harus saya selesaikan, ini paling jelek, paling saya benci, oke, langsung dibikin. Sehingga Anda membangun kemenangan kecil Anda di pagi hari, dan Anda siap menyelesaikan hari itu dengan kemenangan-kemenangan yang lainnya. Oke, yang berikutnya kita sudah masuk ke langkah yang ketiga, atau langkah yang terakhir. Ini videonya udah 16 menit ya, oke, udah cukup lama ya. Saya nggak pengen bikin video lama-lama supaya teman-teman bisa segera action ya. Kita tidak boleh terlalu banyak informasi tapi kita nggak action. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan goal teman-teman untuk pekanan dan harian. Ya, siapkan goal 3 pekanan Anda. Jadi satu pekan itu kita sudah siapkan, kita mau mencapai 3 hal penting apa dalam 7 hari. Ini membuat kita siap untuk menjalani satu pekan itu dengan proaktif. Karena kalau kita tidak punya goal 1 minggu itu, yang terjadi adalah kita akan jadi reaktif. Kita akan jadi pemadam kebakaran. Menyelesaikan satu dengan tidak terencana dan akhirnya tidak maksimal. Harusnya kita proaktif. Proaktif menyelesaikan urusan-urusan yang sudah kita rencanakan di 1 minggu itu. Nah, setelah kita punya goal 3 pekanan, kita akan breakdown dia menjadi goal 3 harian. Goal 3 harian ini adalah langkah-langkah kecil kita untuk menuju 3 goal pekanan kita, yang nanti di akhir pekan kita akan usahakan mencapai 100%. Misalnya saya punya goal 3 pekan ini itu adalah, ini 1 minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat, ini Sabtu, ini Ahad. Oke. Jadi bayangkan selama 1 minggu ini kita bikin 3 goal. 3 goal besarnya apa? Misalnya kalau saya di sini, saya tulis di sini ya. Misalnya tulis di bawah aja deh. 1. Ikut kelas ekspor. Kemudian yang kedua ada bikin dan upload 6 konten YouTube. Dan yang ketiga sama, bikin dan upload 6 konten IG. Ini misal ya, kita kecilin dulu ya supaya muat semuanya. Nah, misalnya ini adalah goal saya dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ini saya harus selesai nih. Dalam 1 minggu ini semua harus selesai. Gimana caranya? Ya berarti dalam setiap hari ini kita breakdown. Misalnya Senin ya, Senin ini saya sudah bikin jadwalnya, misalnya ikut kelas ekspor jam 7 malam. Kok jam 7 malam? Kenapa tulisannya jadi begitu ya? Oke, jam 19 seperti ini ya. Jam 19 malam ini ikut kelas ekspor. Kenapa jam 19 malam? Ya karena memang jadwalnya dari sononya udah gitu kan. Saya tinggal ikut aja. Kemudian saya tulis lagi misalnya jam 9 pagi saya bikin konten 1 aja, konten YouTube. Kemudian jam 3 sorenya saya bikin 2 konten IG. Nah, Selasanya apa nih yang mau dibikin? Masukin. Rabunya apa nih? Nah, Kamisnya apa nih? Nah, yang paling penting adalah teman-teman susun jadwal harian di Senin ini di hari Ahad malam. Terus teman-teman bikin jadwal Selasa ini di Senin malam. Teman-teman bikin Rabu ini di Selasa malam. Teman-teman bikin jadwal di Kamis ini di Rabu malam. Jadi pas masuk ke Kamis, kita nggak pusing-pusing lagi mau ngapain, karena kita udah jadwalkan. Kita langsung proaktif menyelesaikan jadwal-jadwal kita. Sudah ada checklistnya, mau ngapain aja nih. Kita sudah bikin Jumat ini di Kamis malam. Ini langsung kita bikin. Jadi kita udah nggak habisin waktu dan energi kita lagi untuk mikirin apa yang mau dibikin. Di samping itu juga jadwal yang kita susun nanti ini semuanya memang menuju ke 3 goal yang kita udah capai di 1 pekan itu, sehingga 1 pekan itu kita menjadi 100% produktif. Terus kalau ini selesai, Anda masuk ke pekan kedua. Coba bayangkan kalau Anda bisa konsisten seperti ini sampai
sampai 1 bulan aja. Maka produktivitas Anda itu mungkin sama seperti orang yang produktif 3 bulan. 3 goal harian itu selalu disusun sehari sebelumnya. Kenapa? Karena ini membuat kita fokus besok harinya. Kita nggak perlu lagi buang-buang baterai, buang-buang willpower kita untuk mikirin kita mau ngapain lagi nih. Kita tinggal action aja. Percaya saja sama diri kita di masa lalu, karena diri kita di masa lalu sudah ngatur jadwal untuk diri kita sekarang. Jadi kita tinggal action aja. Sehingga ini semakin menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Yang kedua, kalau kita membuat jadwal kita untuk esok hari, ternyata membuat tidur kita di malam hari itu tuh lebih nyenyak loh. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Psychology menemukan bahwa menuliskan rencana esok hari itu dapat membuat tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan bangun lebih cepat secara signifikan ketimbang kita menuliskan capaian kita di hari itu. Kan ada orang punya kebiasaan tuh kalau pada saat mau tidur malam dia tulis tuh, oh hari ini saya sudah mencapai ini, sudah mencapai ini, sudah mencapai. Itu bagus juga, tapi ternyata kalau kita justru menulis apa yang mau kita lakukan esok hari itu ternyata jauh lebih baik buat tidur kita. Oke, kita sudah selesai ya. Jadi cuma ada 3 saja, dan ini mudah-mudahan menjadi langkah yang baik buat teman-teman. Saya rangkum, yang pertama adalah kita pilih semua aktivitas kita. Oke, kita pilih mana batu besar, mana batu kecil, mana batu sedang, dan mana pasir. Ini semua teman-teman pilih dan teman-teman masukkan ke dalam jadwal teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kelola energi. Ingat, baterai kita terbatas. Jangan sampai kita menggunakan energi terbesar kita tuh untuk melakukan hal-hal yang remeh. Jadi energi terbesar kita kapan? Pagi hari. Gunakan bukan untuk meeting, jangan untuk mengerjakan yang remeh. Jangan pakai willpower kita untuk malah nonton YouTube, jangan. Tapi pada saat lagi pagi-pagi semangat, kerjakan hal yang penting dulu. Yang paling katak, yang paling jelek, yang paling gede itu dulu yang dimakan. Baru nanti sisanya kita bisa selesaikan dengan sangat mudah. Kalau energi ya. Kemudian yang ketiga adalah buat goal pekanan dan di breakdown menjadi goal harian 3. Jadi teman-teman tiap hari itu terjadwal bikin sesuatu menuju goal pada akhir pekan, dan diharapkan akhir pekan itu produktivitas teman-teman itu 100%. Oke teman-teman, kita sudah belajar hal penting. Terima kasih sudah mendaftar. Kelas produktivitas kita akan mulai nanti di bulan Maret, tapi mudah-mudahan menunggu bulan Maret ini teman-teman dapat manfaatnya. Dan ingat, setiap minggu saya akan kirim email ke teman-teman tentang tips supaya kita bisa lebih menghargai hidup kita, lebih menghargai waktu kita, dengan cara tetap hidup produktif walaupun kita sekarang sedang dalam kondisi pandemi. Sekian dari saya. Assalamualaikum.